Kebijakan ini tentu berpengaruh kepada para pedagang maupun pembeli di pakaian thrift. Lantas seperti apa sebetulnya dampak yang mereka rasakan? Kita akan bertanya. 20.000 aja, Bu. Ibu, iya mau nanya, ini kan ada kebijakan kemarin, udah dengar belum tentang pakaian thrift? Ini nantinya akan ditindak buat para pedagangnya. Udah dengar, Mbak. Tanggapannya seperti apa, Ibu? Tanggapan saya secara pribadi ya, sepertinya sama juga dengan teman-teman yang ada di Pasar Senen ini. Nasib kami ini gimana, Pak? Kami makan pun enggak ini, Mbak. Makan pun enggak, laku pun enggak. Semuanya tutup, udah. Anak-anak ini udah nggak punya kerjaan, kami mau makan apa? Apa sih emang harapannya pedagang di sini? Harapan kami ini harus dilanjutkan. Ini harus dilanjutkan. Kalau Bapak mau membatasi, Bapak lihat di online, di TikTok, di Facebook. Tutup tuh, Pak. Kalau ini kami tidak seberapa. Tuh di luaran bisa Bapak tutup. Tapi kami ini memperjuangkan, ini toko masih kredit semua, Mbak. Coba kalau Bapak ini tutup, gimana kami makan? Bukan buat makan lagi. Kredit ini akan ditarik bank semuanya. Mbak, permisi. Lagi belanja ya? Iya, Kak. Iya, maaf ganggu bentar ya. Oke. Mbak dengan Mbak siapa namanya? Mbak Kezia. Mbak Kezia. Mbak Kezia suka belanja thrifting? Suka, Kak. Ada ketakutan nggak terus beli thrifting? Sebenarnya sampai saat ini ya, aku belum pernah sih ngalamin yang gimana-gimana, Kak. Selagi kita mencucinya dengan baik. Mungkin itu sih untuk kayak ada virus atau apa gitu-gitu kan dibilangnya. Cuman aku selama ini nggak ada sih. So far baik-baik aja, nggak yang gatel-gatel atau kena virus atau enggak. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Kita akan coba cari pembeli lain ya pemirsa untuk mengetahui seperti apa tanggapan mereka. Misi Mbak, maaf ganggu waktunya bentar. Lagi belanja ya? Iya. Iya, Mbak siapa namanya? Cinta. Mbak Cinta. Suka emang Mbak belanja nge-thrift? Suka nge-thrift. Kenapa? Bajunya nggak sama-sama orang lain biasanya gitu. Oh gitu. Biasanya beda, nggak banyak yang mirip kan kalau nge-thrift itu. Cari model gitu ya? Iya, dari modelnya. Selain itu apa lagi? Murah. Lebih murah biasanya kan kalau misalnya kita beli di online, misalnya cari kemeja itu harganya bisa 200-an satunya, tapi kalau kita nge-thrift tuh bisa dapet 3 gitu biasanya. Oh gitu. Dengan model yang mungkin sama gitu. Oke, tapi kan ini barang bekas Mbak katanya. Iya, tapi kan kita bakal cuci kan, nggak mungkin kita langsung pakai kan, makanya dicucinya berkali-kali, jangan langsung dipakai, itu nggak boleh kan, malah banyak kumannya gitu. Dengan adanya thrifting ngerasa terbantu nggak sih? Lumayan sih, karena kalau aku lagi bingung mau ngapain, biasanya aku nge-thrift kan. Oh gitu. Iya. Jadi udah jadi gaya hidup nih, udah jadi tren. Iya mungkin ya, karena lagi trennya Gen Z kan pada nge-thrift gitu. Oke, makasih ya Mbak Cinta ya atas waktunya. Iya, makasih Kak. Selain di Pasar Senen, salah satu pusat perbelanjaan thrifting yang ada di Jakarta, salah satunya ini terletak di Pasar Santa. Nah, hari ini kami sudah janjian dengan Mas Teguh Effendi. Dia ini merupakan seorang pedagang thrifting sekaligus tergabung juga dalam komunitas thrifting yang ada di Indonesia. Kita ingin tahu seperti apa sebetulnya dampak kebijakan ini terhadap aktivitas thrifting ya, dan juga iklim usahanya. Kita tonton faktanya. Bang, halo. Teguh Effendi ya, Fendi. saya Tanti dari Fakta TV. Dan manggilnya Bang Fendi aja ya? Fendi aja lah biar. Oke, kalau di Pasar Santa sendiri biasanya selama ini jualan thrift, siapa aja sih pangsa pasarnya? Macam-macam sih ya, influencer juga ada yang suka beli di sini gitu. Semua kalangan juga sih sebenarnya. Karena kan emang beberapa ya udah pada tahu lah gitu. Oh iya, banyak emang? Banyak lumayan. Beberapa ya sering sih, influencer lah atau apa gitu. Karena bikin konten sini juga gitu. Public figure gitu ya? Iya, public figure. Emang apa yang dicari biasanya di sini? Ya paling beberapa kalau dia suka kaos paling beli kaos, misalkan suka beli aksesoris, tergantung ya selera dia sih, dia lagi nyari apa gitu, lebih ke situ. Kita kan tahu ya sekarang pemerintah melakukan kebijakan nih, pengetatan, dilarang impor pakaian bekas ilegal. Iya. Nah kalau kayak gitu seperti apa tanggapannya? Ya cara ini sih nggak setuju karena kan memang belum tentu, karena kan rencananya mau diganti brand lokal ya kan, cuman kan ya brand lokal kan pasti ya pasti harga jualnya agak lumayan lebih mahal kan, makanya jadi agak sedikit ini gitu. Beda kalau thrift kan emang ya bisa agak lumayan murah gitu kan untuk beli. Jadi kan kalau thrift kan hitungannya bisa buat menengah ke bawah gitu kan gitu. Karena harganya kan ya lumayan murah lah gitu. Berdampak nggak sih dengan adanya kebijakan ini kemudian ke teman-teman thrift ya khususnya buat para pedagang thrifting? Kemarin sih beberapa ada yang cerita ya agak telat aja datang, harusnya kan misalkan
baru datang sekarang, terus beberapa ada yang datangnya agak telat gitu. Oke, baik. Terima kasih ya, Ya, sama-sama. Mas Fendi ya. Ya, siap. Pakaian bekas ini sebenarnya adalah limbah tekstil yang tidak bisa diolah oleh negara asalnya.